Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kaum muda dan anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kaum muda dan anak-anak sekalian, sebagai sebuah komunitas, baik dalam gereja maupun dalam perkumpulan dan juga persekutuan-persekutuan, membutuhkan sebuah dasar yang kuat, yaitu kesehatian. Ketika komunitas hidup di dalam kesehatian, maka akan mudah bagi setiap anggota yang ada di dalamnya mencapai sebuah tujuan bersama. Gambaran komunitas seperti ini terlihat dalam kehidupan jemaat perdana yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Dalam bacaan ini kita melihat gambaran bagaimana mereka menjadikan kesehatian mereka sebagai sebuah kesaksian hidup. Orang-orang yang mengikut Kristus dan menjadi murid-murid, bagaimana mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda dan mereka hidup dalam sebuah tradisi kesehatian dan kasih. Apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perkatakan dan apa yang mereka coba teladankan adalah bagian dalam gaya hidup mereka sebagai pengikut Kristus. Hari ini kita belajar dari kehidupan jemaat perdana, bagaimana mereka memberikan contoh dan bukti nyata bahwa sebagai komunitas umat percaya, sebagai murid-murid Kristus, kita hidup dalam kesehatian. Dalam ayatnya yang ke-32, di sana dituliskan ciri pertama dari kehidupan jemaat perdana: perasaan sehati dan sejiwa. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8, dikatakan di sana, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kalau kita perhatikan juga dalam bagian yang lain, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 14, di sana dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah saudara, ini berarti bahwa ketika mereka berkumpul, ketika mereka bertumbuh di dalam komunitas yang sehati dan sejiwa ini, mereka diikat oleh kuasa Roh Kudus. Mereka tidak lagi mengutamakan kepentingan mereka masing-masing. Mereka tidak lagi mementingkan kelompok-kelompok ataupun persoalan hal-hal yang sifatnya pribadi.
Terlebih lagi kita melihat di sini bagaimana mereka mengutamakan orang lain dan pandangan mereka tertuju pada Kristus. Dalam komunitas jemaat perdana, sehati dan sejiwa bukan berarti bahwa mereka selalu secocok dalam pendapat, lalu tidak ada perdebatan atau tidak ada beda pendapat. Saya pikir tidak juga. Karena dalam kehidupan bersama tentulah masing-masing kita punya banyak karakter yang berbeda, punya banyak latar belakang pemikiran yang berbeda, dan setidaknya pastilah terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi di sini yang menarik, ketika kita melihat dalam kehidupan komunitas jemaat perdana ini, perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan menjadi kendala atau masalah bagi mereka. Tapi justru kesehatian dan seperasaan itulah yang mereka utamakan sebagai kunci dalam kehidupan mereka. Dan itu berarti kita bisa melihat bahwa mereka memahami betul kehidupan mereka sebagai saksi-saksi Kristus. Kita diingatkan kembali pada hari ini bahwa ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita, dan ketika kita hidup sebagai komunitas dengan segala perbedaan, dengan segala karakter, maka kesehatian dan juga seperasaan di dalam Kristus menjadi kunci dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia. Karenanya, jangan sembarangan dengan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini. Karena hidup yang kita punya ini adalah milik Kristus. Apa yang ada pada kita ini semuanya adalah milik Kristus. Apapun yang ada pada kita, ketika kita kembali kepada Bapa, kita nggak bawa apa-apa. Kita nggak bawa harta benda kita, kepemilikan kita, enggak. Karena itu pergunakanlah apa yang ada pada kita saat ini sebagai sebuah berkat yang kita pakai juga untuk memberkati orang lain. Dan kita jadikan kehidupan kita ini sebagai sebuah kesaksian bagi orang lain. Apapun keberadaan kita, siapapun kita di mata manusia, mungkin mereka menganggap kita tidak layak. Tapi Tuhan yang memilih kita menjadi pengikutnya. Tuhan yang melayakkan kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Karena itu, ketika kita hidup di dalam kesehatian, seperasaan, ketika kita hidup dalam komunitas yang menjadikan Kristus sebagai fokus dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan apapun yang kita miliki saat ini adalah cara yang Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Dari kehidupan persekutuan jemaat perdana, kita bisa belajar bahwa kuasa Roh Kudus memampukan mereka untuk bersaksi dari hal-hal yang sederhana. Bagaimana gaya hidup mereka menjadi contoh bukan hanya bagi kehidupan mereka di dalam komunitas, tapi juga dalam kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih artinya diberkati? Diberkati itu adalah seberapa banyak yang mampu kita nikmati dan seberapa banyak yang bisa kita beri, itu diberkati. Tuhan Yesus memberi peringatan kepada kita, jangan serakah. Lukas 12 ayat 15 katakan begini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diingatkan bahwa ketika kita memiliki kesehatian, seperasaan di dalam komunitas, di dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus, dan ketika kita menjadikan hidup kita sebagai kesaksian yang utuh, maka kita boleh merasakan bahwa kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi berkat
karena kita sudah diberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mungkin sulit bagi kita untuk bernafas lega. Karena dalam situasi seperti saat ini, kita bertemu dengan sesuatu yang tidak pasti. COVID-19 sampai saat ini belum dapat ditemukan obatnya. Bahkan mereka yang terpapar virus COVID-19 pun semakin bertambah di Indonesia. Di satu sisi kita juga harus mulai siap-siap dengan kehidupan new normal. Yang memang pastilah tidak normal seperti sebelum terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita tidak sendiri. Lewat peristiwa COVID-19 ini dengan segala dinamikanya, kita diingatkan untuk menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita. Saat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan taat pada kebenaran firman Tuhan, maka percayalah bahwa dalam segala kehidupan kita ada jaminan, ada sumber kehidupan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh merasakan bagaimana kasih dan lawatan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Lewat kisah perjalanan hidup jemaat perdana, kita boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Kita boleh percaya untuk senantiasa berlindung dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita di masa-masa saat ini, ketika kita mencari Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Itulah yang juga dikatakan dalam kesaksian Mazmur 34 ayat 9 sampai 11 yang kita juga baca pada hari ini. Marilah saat ini kita bersama-sama percaya dan yakin bahwa semua akan berlalu dan janji Tuhan akan tetap adanya. Hidup sehati, seperasaan dalam komunitas, hidup bergantung pada Tuhan Sang Pemilik kehidupan, berjalan di dalam kasih dan pengharapan, itulah yang saat ini akan kita jalani untuk menapaki kehidupan ke depan. Amin.